Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suaranya, jelas terdengar Ustadz Cecep ya? Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya. Kita pun senantiasa berdoa mudah-mudahan termasuk yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada tim Lughatuna sebagai fasilitator acara webinar kali ini. Ada Dr. Muhajir, Ustadz Cecep, dan mudah-mudahan ke depan saya bisa tatap muka ya dengan tim Lughatuna yang lain secara langsung. Yang terhormat, ada pemateri yang lain di sini, Bapak Dr. Muhsin Khalida dan Ibu Nur Hasanah. Ya, juga ayah bunda serta sahabat guru dimanapun berada, salam kenal untuk semuanya. Mudah-mudahan acara ini akan menambah wawasan kita, akan menambah peta di pikiran kita terkait dengan problem-problem yang kita hadapi saat mendampingi tumbuh kembang putra-putri kita. Temanya sangat menarik sekali ya, mengatasi kejenuhan belajar dari rumah. Sebelum saya masuk ke topik inti, saya ingin mengajak ayah bunda untuk mari terlebih dahulu kita bangun mindset ya. Kita bangun mindset positif, kita bangun paradigma yang mudah-mudahan ini akan jadi acuan, yang mudah-mudahan ini akan jadi program bawah sadar kita yang akan mengarahkan kita untuk bisa merespon ataupun mensikapi problem-problem yang kita hadapi saat mendidik putra-putri kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, anak adalah anugerah. Anak adalah investasi. Anak juga adalah ujian. Makanya di awal tadi ayatnya mengatakan annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah fitnah, baliyah, mihnah, ujian. Jadi jangan kaget, jangan heran, jangan gagap seandainya dalam perjalanan kita mendampingi tumbuh kembang anak banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi. Karena memang ya seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, anak adalah juga ujian bagi kita. Nah, namun ada kompensasi yang luar biasa dari Allah, wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Allah, di sisi Allah ada pahala yang luar biasa menanti kita jika kita melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ini yang harus kita yakini, bahwasanya tugas mendampingi anak, tugas parenting ini adalah ladang ibadah. Ini harus jadi mindset kita bahwa membesarkan, mengasuh ya, mendidik anak kita ini adalah bagian dari ibadah. Nah, ini kalau ini terinstal kuat ya, sudah masuk di bawah sadar kita. Kita selalu pikiran ini aktif ya. Insya Allah kita akan selalu bergairah ya. Apapun suka duka dalam mendidik putra-putri kita, yang kita lihat adalah ini ladang ibadah. Kita akan sabar, kita akan tangguh karena kita melihat tugas ini dengan visi akhirat.
bahwa kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilihatnya adalah ini adalah ibadah. Bahkan mungkin kita tidak hanya sabar, levelnya mungkin nanti akan sampai kepada tingkat ridho. Nah, ini kalau udah ridho ini, yang dilihat bukan hanya berat ringannya persoalan yang kita hadapi, yang dilihat adalah justru ini adalah Allah yang sudah memberikan cobaan kepada kita. Jadi kalau udah ridho itu yang dilihatnya Allahnya. Jadi kita lupa. Jadi kita kesampingkan berat ringannya persoalan yang kita hadapi. Kata Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya idza in ghasama 'abdun fi amrin minal umur lam yudrik ma siwah. Jadi orang itu kalau sudah ini baru kelihatan ya. Orang kalau sudah fokus dengan satu hal, sangat fokus, insya Allah dia lupakan yang lainnya. Kalau fokus kita ini adalah ibadah, maka insya Allah kita akan tetap halo? Ini banyak suara. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita poin penting diantaranya adalah bagaimana kita melihat tugas parenting ini sebagai ladang ibadah. Itu yang pertama. Kedua, yakinlah bahwa selalu ada solusi dari setiap problem, termasuk problem kejenuhan belajar yang dialami anak kita. Selalu ada solusi dan kita yakin bahwa ini sifatnya adalah sementara. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Kemudian inna ma'al usri yusra. Insya Allah bersama dengan kesulitan, bersama dengan kendala itu kita juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah. Nah, ini keyakinan ini harus ada sehingga kita akan selalu optimis, akan selalu berusaha ikhtiar ya untuk menemukan solusi yang bisa menjawab segala persoalan yang kita hadapi, termasuk persoalan kejenuhan yang dialami oleh putra-putri kita atau murid kita. Yang ketiga, ya ini juga yang harus poin penting yang harus kita tanamkan, yakinlah bahwa semua anak itu pintar, semua anak itu cerdas, semua anak itu adalah pembelajar. Nah, ini bisa jadi anak pertama pintarnya di teknologi, mungkin ke depan dia akan jadi seorang teknokrat. Anak yang kedua mungkin pintarnya dalam berinteraksi, menjalin hubungan dengan yang lain, interpersonalnya cerdas. Mungkin dia akan jadi seorang diplomat atau mungkin seorang tenaga marketing ya. Atau anak ketiga mungkin dia pandainya di seni atau keterampilan yang lain. Intinya kita harus yakin bahwa anak-anak kita itu cerdas, murid-murid kita itu pintar. Nah, karena keyakinan guru, keyakinan orang tua ini juga akan menjadi keyakinan anak kita. Akan menjadi keyakinan murid kita. Kalau gurunya sendiri atau orang tuanya sendiri menganggap bahwa anak kita ini tidak pintar, maka itulah yang kemudian akan menjadi keyakinan anak-anak kita. Gitu. Dan semua orang itu pembelajar, termasuk anak-anak juga adalah pembelajar ya. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali disebutkan la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadabbarun, kemudian la'allakum taqilun. Kenapa kalian tidak berpikir? Ya ulil albab. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya manusia ini sebetulnya adalah makhluk pembelajar, termasuk anak-anak. Semua orang itu suka belajar. Semua orang senang mendapatkan pengetahuan. Karena tabiatnya manusia itu memang ingin tahu. Kalau bahasa sekarang, manusia itu kepo. Ya. Serba ingin tahu ini dan itu. Nah, ini potensi dasar kita. Semua anak pintar, semua anak adalah pembelajar. Gitu. Kemudian, poin penting yang juga harus menjadi mindset kita adalah bahwa konsep belajar itu tidak
hanya sekedar membaca buku ataupun hanya menyimak apa yang disampaikan oleh guru ya. Jadi mari perlebar konsep belajar dalam dalam peta pikiran kita. Bahwa semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan itu juga adalah sesuatu yang bisa kita pelajari. Bahkan ketika anak kita sedang bermain, katakanlah sedang main bola ya, sebetulnya anak kita itu sedang dalam proses pembelajaran. Dia sedang belajar melatih motoriknya, dia sedang berlatih mengikuti aturan, dia sedang berlatih seni, sedang berlatih matematika, membandingkan jumlah tim dari sana, jumlah tim dari sini. Emosinya juga sedang dilatih. Saat menang, saat kalah, saat menganggap bahwa tim lawan melakukan kecurangan. Jadi banyak sekali pembelajaran ternyata dalam keseharian kita yang bisa didapatkan oleh anak-anak bahkan ketika mereka sedang bermain. Jadi konsep belajar mungkin di sini mari kita perlebar, tidak hanya sekedar membaca buku, tidak hanya sekedar menyimak apa yang disampaikan guru, tapi konsep belajar yang lebih luas. Makanya kalau bagi orang dewasa hanya ada 7 keajaiban dunia. Bagi anak-anak bukan 7 keajaiban dunia, tapi 7.000 keajaiban dunia atau bahkan mungkin 7 juta keajaiban dunia. Saat anak kita diajak jalan, melihat orang sedang mikul, apa itu ayah? Melihat ini ingin tahu, melihat itu ingin tahu, semuanya baru buat mereka. Jadi buat anak-anak tidak lagi 7 keajaiban dunia, tapi 7.000 bahkan 7 juta keajaiban dunia, sehingga pengalaman mereka sehari-hari itu adalah proses pembelajaran. Mari kita lebarkan konsep belajar kita. Yang kelima, yakinlah ya. Yakinlah bahwa ada hikmah dari segala yang sudah ditakdirkan Allah ya, termasuk hikmah dari pandemik ini, hikmah dari belajar dari rumah seperti ini. Selalu ada hikmah. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal sesuatu tersebut adalah lebih baik buat kalian. Jadi bisa jadi ada hikmah yang luar biasa yang bisa kita temukan di saat pandemik atau selama BDR ini, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris, in the middle of difficulty there is opportunity. Di tengah kesulitan ada peluang. Di tengah kesulitan ada kesempatan. Dengan adanya BDR ini, semakin banyak kesempatan orang tua untuk membangun bonding, untuk membangun kedekatan dengan anak-anak. Begitu juga anak-anak selama pandemik ini, mereka juga punya banyak peluang untuk mungkin melakukan hal-hal yang selama ini tertunda karena kesibukan sekolah. Mungkin mereka di masa pandemik ini mereka bisa menyalurkan kesukaan-kesukaan atau minat dan bakat mereka yang selama ini belum tersalurkan. Contoh, anak saya ada yang suka bikin kue. Di saat normal dia mungkin punya waktu sedikit untuk aktivitas ini. Sekarang dia sudah banyak praktek bikin kue. Begitu juga anak yang kedua saya ini selama pandemi ini dia bisa menyalurkan hobinya untuk beternak lele. Dia sudah bisa beternak lele, sudah bisa cara menanam kangkung, gitu. Jadi banyak sekali ini hikmah yang bisa didapatkan selama pandemi ini. Begitu juga mereka jadi sering berinteraksi, sering main kerambol bareng ya, sering main binatang kesukaan mereka bersama-sama. Kebersamaan akan lebih sering didapatkan selama pandemi ini. Ini diantara hikmah-hikmahnya gitu. Dan anak juga terkadang justru timbul kreativitasnya di saat pandemi ini. Mungkin di saat normal mereka tidak menyadari mereka tidak dituntut untuk bisa mengeluarkan ide-ide ya. Mereka menjalani setiap hari dengan senang hati. Tapi di saat pandemik ini muncullah ide-ide, tiba-tiba anak ada yang, ayah saya minta dibelikan kerambol. Akhirnya mereka dengan saudaranya main kerambol. Ayah saya ingin beternak ikan, saya ingin
menanam kangkung di dalam air supaya ikan yang di bawah ini bisa makan tumbuhan yang ada di atasnya, dan banyak lagi. Termasuk saya dengan istri juga ini selama pandemik, alhamdulillah ini kompak ini kita bertanam. Gara-gara pandemik, gara-gara bekerja di rumah, kami punya sedikit kebun kecil pohon cabai di depan rumah. Nah, ini diantara hikmah-hikmah yang tidak boleh kita lupakan. Jadi ada 5 poin penting. Yakinlah bahwa ini adalah pertama, yakinlah bahwa tugas parenting ini adalah ladang ibadah. Kedua, selalu ada solusi dan situasi ini akan sementara saja. Ketiga, yakinlah anak kita cerdas dan anak kita adalah pembelajar. Kemudian yang keempat, perlebar konsep belajar dalam peta pikiran kita. Yang kelima, yakinlah ada hikmah yang bisa kita petik dari musibah yang sedang kita alami saat ini, gitu kan. Nah, kemudian mari kita sekarang deteksi tentang kejenuhan atau boredom ya, istilahnya boredom, kejenuhan yang dialami oleh anak kita. Kita perlu deteksi, betulkah anak kita mengalami kejenuhan? Ada seorang tetangga ya, yang sering datang ke rumah kita. Dia manggilnya Om. Om, ini ada kesulitan. Kenapa Bu? Ini ada kesulitan, anak saya PR ini dan itu. Kenapa anaknya nggak semangat belajar nih, bosan? Bukan nggak semangat Om, anak saya semangat belajar, tapi ketika nanya kepada saya nggak tahu jawabannya. Nah, ini sering kali terjadi. Jadi kita mungkin anak yang kita anggap bosan itu sebetulnya tidak bosan, hanya saja mereka tidak tahu jalan keluar. Yang mereka seperti orang-orang yang terjebak, being trapped ya, terjebak dalam situasi dan mereka tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Ada tugas dari sekolah, mau nanya ke orang tuanya juga sibuk gitu. Atau orang tuanya tidak sibuk tapi tidak tahu seperti apa membantu mereka. Jadi banyak sekali anak-anak yang butuh support yang mereka butuhkan. Belum tentu mereka mengalami kejenuhan gitu kan. Nah, kemudian kalau memang ternyata anak kita betul atau murid kita mengalami kejenuhan, kenapa anak kita jenuh? Gitu kan. Bisa jadi ya aktivitasnya sehari-hari monoton, tidak bervariasi ya. Mungkin materi yang diberikan sekolah ataupun mungkin kegiatan di rumah monoton, tidak ada variasi. Atau mungkin juga tugasnya terlalu mudah, terlalu sulit, juga ini diantara hal yang bisa membuat anak merasa bosan. Terlalu mudah bikin bosan, terlalu susah juga sama. Atau terlalu lama ya. Nah, ini kalau di Jakarta anak-anaknya biasa pakai Zoom, nah, ini kok lama sekali gitu kan. Lama sekali Zoom-nya, mereka juga ada yang mungkin merasakan bosan. Terlalu susah, terlalu lama, atau terlalu banyak tugasnya. Ini juga diantara yang membuat anak merasa bosan ya. Nah, ini juga perlu kita identifikasi. Atau jangan-jangan anak kita kurang sehat. Nah, ini kita sering menganggap bahwa anak ini bosan, padahal bisa jadi mereka itu sedang kurang sehat, gitu kan? Gitu ya. Jadi mereka anak-anak yang butuh stimulasi. Nah, kemudian seperti apa? Ini saya mungkin akan mencoba menawarkan kepada ayah bunda semua, juga sahabat guru, apa yang harus kita sikap, seperti apa kita mensikapinya dengan fenomena kebosanan anak belajar selama pandemik ini. Nah, baik, BDR ya, belajar dari rumah, tentunya ini adalah sesuatu yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Ini kondisi tidak normal. Artinya kita tidak bisa juga menggunakan cara-cara lama, cara-cara di saat normal. Nah, ini saat kita harus berani banyak melakukan percobaan ya. Mungkin kita harus out of the box lah dalam hal ini. Kita harus sedikit keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin biasa kita lakukan dalam kondisi normal.
Seperti apa? Ya, ini buat guru di sekolah. Bisa jadi dengan cara menurunkan level of difficulty-nya ya. Kurangilah tingkat kesulitan yang kita berikan kepada anak. Mungkin tingkat kesulitannya, level kompleksitasnya, kerumitan dalam memberikan tugas juga dikurangi. Jadi tidak bisa kita menyamakan kondisi anak di saat BDR juga dengan sekolah. Karena anak-anak selama BDR ini mentalnya mental libur. Nah ini juga ya sering kita dapatkan ketika ditanya, kenapa nggak sekolah? Sedang libur om, gitu kan. Mereka tidak mengatakan sedang BDR, belajar dari rumah, tapi mereka mempersepsikan BDR ini sebagai kondisi libur. Jadi sangat beda. Atmosfer belajarnya tidak mereka dapatkan seperti di sekolah. Kalau di sekolah ketemu dengan guru, ada kompetisi, ada suasana kompetisi gitu kan. Nah, dengan menggunakan seragam. Jadi atmosfer sekolahnya sangat terasa oleh mereka. Sementara selama BDR yang mereka rasakan justru ini sedang suasana libur gitu kan. Nah, ini juga makanya ini harus diturunkan. Termasuk ekspektasi guru juga kepada anak-anak terkait dengan kemampuan anak menyerap materi pelajaran juga ekspektasinya perlu diturunkan. Mungkin dalam kondisi normal anak sudah bisa mencapai level sekian. Nah dalam kondisi seperti ini kita turunkanlah. Ini kondisinya memang berbeda. Anak-anak juga sedang tidak tidak merasakan suasana di sekolah. Nah ini mungkin yang saya tawarkan kepada teman-teman guru, nanti boleh nanti untuk dikritisi. Kemudian untuk orang tua, ya, untuk orang tua, nah ini jadilah kita orang tua yang selalu siaga, siaga mendampingi anak selama BDR, ya, siaga. Ya kalau kita bisa bisa membantu mereka kesulitan-kesulitan belajar secara langsung, ya itu alhamdulillah. Kalaupun tidak, nah kita juga harus siap-siap nih. Anak-anak ada tugas dari sekolah, sementara saya nggak tahu. Kita harus cari bantuan kemana. Nah ini juga orang tua harus siap. Nah kadang-kadang saya juga kesulitan ketika anak-anak ada PR matematika misalnya. Ini Abi susah sekali matematika. Nah, saya tidak tahu bagaimana untuk mengerjakan. Saya juga sering merasa kesulitan untuk mengerjakan matematika level SMP, bahkan SD kelas 6 kadang-kadang saya mikir juga gitu kan. Nah, tapi saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya telepon. Nah, saya telepon saudara gitu kan. Saya telepon orang lain, ini ada kesulitan yang dihadapi oleh anak saya seperti ini. Nah, tolong bantu saya. Nah, itu kita harus jadi orang tua yang siaga ya. Kemudian ya itu orang tua. Kemudian juga orang tua juga. Nah ini selama BDR ini juga kita ya marilah kita kasih kesempatan kepada anak untuk menyalurkan minat, bakat, kesukaan-kesukaan yang mungkin selama ini mereka tidak bisa salurkan dengan baik selama new normal. Nah, sebagai contoh, selama pandemik ini ya alhamdulillah, meskipun mungkin dari rasa mungkin itu tidak begitu memuaskan, tapi anak perempuan saya udah pintar bikin kue. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya ini adalah pembelajaran. Dia rajin bikin kue. Jadi belajarnya jangan hanya terpaku dengan akademik saja. Biarlah dia menekan minatnya. Begitu juga dengan anak laki-laki saya gitu kan. Kita kasih kesempatan dia mau milih apa gitu kan. Jadi ketika anak juga menyampaikan kepada orang tua bahwa saya merasa jenuh. Abi kok saya bosan. Nah ini juga kalau anaknya sudah besar, kita juga tidak buru-buru untuk menawarkan aktivitas. Kita kasih kesempatan dia. Terus maunya apa gitu. Nah biasanya mereka keluar, saya ingin beli kerambol. Nah, buat apa? Ya
biar nggak ini, biar ada kegiatan. Akhirnya belilah, saya belikan kerambol, dan alhamdulillah mereka jadi sering bersama ini, kakak dan adik sering main gitu kan. Jadi selama pandemik ini pembelajaran itu, ayo yang mungkin akademiknya kita kurangi, ya kita mungkin padukan dengan, malah mungkin yang lebih dominan adalah materi-materi yang anak-anak kita sukai, anak-anak kita minati gitu kan. Nah kemudian, nah bagaimana kalau untuk anak-anak kecil? Nah untuk anak-anak yang usianya masih katakanlah usia prasekolah, usia PAUD, TK-RA gitu kan. Nah ini tentunya orang tua juga, inilah kesempatan kita untuk menawarkan, memperkenalkan kepada mereka jadi selama pandemik ini kita juga menawarkan kepada anak-anak yang usianya masih sangat muda, kegiatan-kegiatan yang barangkali ini disukai oleh anak-anak kita. Jadi kita perkenalkan. Kalau mungkin anak-anak yang sudah agak besar, anak SD, anak SMP, kita tawarkan mereka, siapa tahu mereka menemukan ide-ide. Dan biasanya dalam kondisi kejenuhan, kebosanan, itu mereka, kreativitas mereka tumbuh ya. Tapi buat anak-anak yang masih kecil, nah kita orang tuanya yang mungkin harus lebih aktif untuk memperkenalkan aktivitas-aktivitas yang memungkinkan untuk kita lakukan dan mungkin akan mereka sukai. Jadi kita tidak langsung menawarkan aktivitas untuk yang lebih besar, tapi untuk yang masih kecil ya mungkin kita juga harus perkenalkan kepada mereka. Intinya selama pandemik, selama BDR ini, mungkin ini sebagai penutup sesi saya, mari kita sebagai guru dan orang tua kooperatif, ya kerjasama, kreatif, inovatif, berani mencoba hal-hal yang baru, karena memang sebelumnya BDR ini kita belum punya pengalaman yang ya hanya terjadi di pandemik ini. Ini adalah pengalaman pertama kita mengalami BDR, belajar dari rumah. Jangan takut untuk terus mencoba melakukan inovasi-inovasi, dan mudah-mudahan dengan seperti ini akan mampu mengatasi problem kejenuhan yang dialami oleh anak-anak. Ustadz Cecep barangkali itu sebagai katakanlah pengantar dari saya ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.